Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Karyati. Gimana Bu Uli kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana saat kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nikmat Allah Akbar. Nikmat Allah luar biasa ya Kak Uli ya. Alhamdulillah. Hari ini saya itu kan minta bantuan Bu Uli untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita masuk ke observasi kelas nantinya. Karena di sini saya akan melaksanakan tugas pembuatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi dalam akademik seperti itu. Nah, jadi di sini tujuan kita melakukan pra-observasi ini supaya nanti Bu Uli itu lebih siap, lebih percaya diri dalam masuk kelas, jadi sudah tahu langkah-langkah apa yang ingin dilakukan dalam penilaian observasi kelas kegiatan supervisi akademik. Mungkin seperti itu tujuan kita ya Bu Uli ya. Oke, Bu Uli gimana? Sudah bisa dipahami kan? Sudah. Oke, alhamdulillah jika begitu sudah dipahami. Nah, baik di sini dalam kegiatan pra-observasi kita itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi kelas Bu Uli nanti dalam supervisi akademik. Nah, pertanyaan yang pertama itu terkait tujuan ya Bu Uli ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan? Nah, ini kan saya termasuk ke pelajaran PKK. PKK itu kan proyek kreatif dan kewirausahaan. PKK berarti ya Bu Iya, ya? PKK. Oke. Di kelas 11 bersama 2. Nah, jadi anak-anak nanti saya bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip tentang quality control. Oke, penerapan ya. Ya. Quality control itu kan pengecekan standar kualitas dari suatu produk. Oh begitu, berarti di sini nanti Bu Uli mau melakukan tujuannya terkait menerapkan prinsip-prinsip quality control ya Bu ya dalam produk. Apakah produk itu sudah bagus atau belum, cocok atau tidak untuk layak standar dipasarkan. Seperti itu sepertinya ya Bu Uli. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih sebenarnya area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan di kelas seperti itu? Kalau bicara mengenai pengembangan, ya pastinya saya ingin mengembangkan keterampilan si anak. Nah, tadi kan tujuannya kan untuk kita bisa si anak menerapkan prinsip-prinsip quality control dalam suatu produk. Nah, nantinya hal yang akan dikembangkan si anak-anak ini bisa membuat produk sesuai dengan prinsip-prinsip quality control yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, berarti di sini anak-anak bisa ya membuat atau merealisasikan prinsip-prinsip kontrol ke dalam produk yang mau dibuat. Seperti itu ya Bu Uli ya. Oke, baik. Sekarang dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, melakukan proses pembelajaran, metode apa sih yang Ibu lakukan untuk mengukur ketercapaian siswa tadi gitu? Kalau metode saya ingin melihat secara diferensiasi. Jadi si anak-anak ini dilihat dari gaya belajarnya, apakah dia kinestetik maupun audio visual begitu Ibu. Oke, itu untuk metode pembelajarannya ya itu sama dengan kayak strategi pembelajaran ya Bu ya. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri Ibu menggunakan model apa? Kalau kita ini kan pelajaran produktif ya Bu ya, jadi rata-rata model pembelajarannya itu PJBL, Project Based Learning. Jadi berdasarkan PJBL ya. Oke, dalam model PJBL itu ada nggak sintak-sintak yang mau Ibu lakukan di dalam RPP-nya nanti? Yang pertama saya akan menganalisis cara mereka menanggapi dari materinya itu. Oke, berarti sintak-sintaknya itu ada ya Bu ya terkait langkah-langkah PJBL-nya. Oke. Nah, terkait untuk penguatan strategi tadi Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan menggunakan diferensiasi proses ya. Nah, seperti itu. Selain diferensiasi proses, adakah yang Ibu lakukan? Nanti saya akan menjelaskan kepada si anak-anak bahwa referensi pembelajaran itu bukan hanya dari penjelasan dari saya, tapi juga anak-anak bisa melihat dari konten-konten maupun video-video pembelajaran dari YouTube.
Berarti diferensiasinya tidak hanya dari segi proses tapi dari segi konten, betulkah itu Bu? Iya, Ibu. Oke, berarti seperti itu ya untuk strategi pembelajarannya. Selain menggunakan diferensiasi proses juga menggunakan diferensiasi konten. Oke, untuk diferensiasi proses seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi itu menggunakan pemetaan siswa terkait gaya belajarnya seperti itu ya Bu Uli ya. Oke. Untuk konten itu untuk sumber belajarnya tidak hanya dari Bu Uli tapi juga dari media lain. Seperti apa contohnya Bu Uli? Anak-anak nanti juga lihat dari YouTube Bu. Kalau di YouTube itu kan banyak standar industri quality control itu seperti apa. Oh, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya Bu Uli ya. Untuk kegiatan praobservasi kita pada hari ini terkait observasi sebelum kita masuk ke kelas, itu berarti di sini nanti terkait tujuan pembelajaran Bu Uli akan menerapkan prinsip-prinsip quality control dalam produk. Selain itu untuk area pengembangannya Bu Uli akan melakukan pemahaman terkait keterampilan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip quality control ya Bu ya, sehingga supaya layak jual. Kalau untuk strategi yang dipersiapkan itu modelnya Ibu Uli menggunakan PJBL yang dilengkapi dengan sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, strategi yang digunakan lebih mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu Uli ya. Oke, baik diferensiasi proses maupun diferensiasi konten. Karena untuk produknya itu yang dibuat tadi lupa saya tanya. Untuk produknya, untuk diferensiasi produk ini kan menghasilkan produk ya Bu Uli ya. Untuk produknya sendiri apa sebenarnya yang dihasilkan? Kenapa tidak masuk ke dalam diferensiasi pembelajarannya? Nah, karena produknya itu kan cuma satu. Cuma satu. Produknya itu jilbab. Jadi dari jilbab yang sudah diproduksi sama anak-anak, nanti mereka sendiri yang menganalisis layak nggak produk yang mereka jahit, yang mereka produksi itu untuk dipasarkan. Oke, baik. Jika seperti itu, berarti insya Allah kapan ini Bu Uli kira-kira kita bisa melakukan observasi kelas? Saya ada masuk hari Jumat Bu, insya Allah. Oh, hari Jumat. PKK Jumat itu jam keberapa ya Bu Uli ya? Dari jam pertama sampai selesai itu. Oke, dari jam pertama sampai jam ketiga ya? Iya, jam ketiga. Oke, berarti hari Jumat jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baiklah. Nanti di situ saya izin masuk kelas ya Bu Uli ya, untuk melakukan observasi kelas gitu. Nah, ini tujuan kita untuk kegiatan praobservasi sudah selesai, berarti kita ketemu di hari Jumat jam ke-1 sampai ke-3. Oke, baiklah kalau begitu makasih banyak ya Bu Uli atas waktunya. Sama-sama Ibu Karyati. Dalam kegiatan praobservasi hari ini. Sampai ketemu di Jumat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Karyati.